Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang kalor, di mana kita akan memahami grafik perubahan wujud zat dari es menjadi air, kemudian menjadi uap air. Nah, di sini ada grafik ya perubahan wujud dari es membeku, kemudian nanti mencair, mendidih, menguap, ya dan seterusnya. Nah, terlihat di sini pertama ada Q1. Q1 adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah sejumlah es ya pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Maka kita gunakan rumusnya Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. C di sini yang digunakan adalah kalor jenis es. Ya. Kemudian ada Q2. Q2 itu pada suhu 0 derajat Celcius, itu kalor yang digunakan untuk melebur. Maka digunakan rumusnya Q2 sama dengan M dikali L. Di mana L di sini adalah kalor lebur. Kemudian di Q3 itu adalah ketika sudah melebur, air dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Maka di sini dibutuhkan kalor sebesar massa dikali massa air dikali kalor jenis air dikali dengan delta T. Ya, kalau di sini tadi adalah kalor jenis es, di sini kita gunakan kalor jenis air. Kemudian ada Q4. Q4 itu adalah ketika air yang sudah mencapai 100 derajat Celcius itu akan menguap. Maka dia gunakan rumus M dikali U, yaitu kalor uap. Nah, seterusnya nanti kalau sampai kepada Q5, nanti uap itu akan kembali lagi berubah lagi ya. Jadi kembali lagi dia ke awal. Nah, jadi biasanya soal-soal itu dia dari Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kita beralih kepada contoh soal. Misal, besi yang masanya 4 kg, suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan dengan kalor 92 kJ. Nah, apabila kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah suhu besi setelah dipanaskan? Jadi yang ditanya itu adalah suhu, ya. Kita gunakan rumus dasarnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Nah, kita masukkan di sini diketahui jumlah kalornya itu 92 kJ. Jadi kita buat 92 kJ itu sama dengan 4 kg, kita masukkan masanya tadi 4. Kalor jenisnya 460, yang ditanya adalah suhunya ya, delta T. Nah, untuk mencari delta T, kita masukkan 92 kJ. Kilojoule ini kita ubah ke joule ya, dikali 1000, maka sama dengan 92.000 joule per 4 dikali 460. Hasilnya 50 derajat Celcius. Itu delta T-nya. Nah, suhunya awalnya tadi 20, sehingga suhu akhirnya adalah 50 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 70 derajat Celcius. Itulah suhu besi setelah dipanaskan. Kemudian contoh yang kedua, 20 gram es bersuhu minus 5 derajat pada tekanan 1 atmosfer diberi kalor sehingga menjadi air bersuhu 80 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kal per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kal per kilogram. Berapakah kalor yang diberikan pada es tersebut? Berarti kita gunakan rumusnya tadi ya. Nah, penyelesaian pada tekanan 1 atmosfer air mencapai suhu 0 ya dan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti untuk menghitung kalornya dapat dibuatkan pada grafik ya, seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi suhunya ini tadi dari es minus 5 ya, minus 5 ke 0. Itu suhu untuk menaikkan es ya, menjadi es dia. Nah, ini kita akan cari dulu Q1, Q2, dan Q3-nya ya. Kalau yang dibutuhkan itu ada dari Q totalnya dari Q1 tambah Q2 tambah Q3.
Jadi yang kita selesaikan itu dari grafik ini ya. Nah, kemudian Q1 itu tadi rumusnya M kali C S di sini ya, S kali delta T S. Jadi dari sini kita selesaikan dulu ya. Dari minus 5 ke 0, berarti suhunya adalah 5 derajat Celcius ya. Kemudian ml, Q2-nya adalah ml, massa dikali kalor lebur. Kemudian Q3-nya massa air ya, karena ini sudah berubah jadi air ya, karena dari suhu 0 ke 80 itu sudah menjadi air ya. Nah, kita selesaikan. Di sini kita masukkan angka-angkanya. Tadi itu massanya ada 10 ya, 10 dikali 0,5, CS-nya dikali 0,5 dikali suhunya itu 5 ya. Jadi dari 5 ke 0 itu 5. Ditambah 20 ya, massa air itu 20 tadi. Kemudian dikali 80, kita masukkan angka-angkanya. Nah, sehingga hasilnya adalah 50 ditambah 1600 ditambah 1600, hasilnya 3250 kalori. Kita gunakan kalori ya, jadi satuan dari jumlah kalori itu bisa kalori ataupun joule ya. Itu dia. Selanjutnya soal yang ketiga. Nih, perhatikan grafik berikut ya. Nah, ini juga sama seperti soal yang kedua tadi. Q1, Q2, dan Q3. Jadi kita lihat dulu massa S-nya 500 gram ya. Kemudian kalor leburnya 340.000 joule, kalor jenis S 2100 dan kalor jenis air 4200. Maka berapakah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut? Jadi dari Q1 ke Q2 ke Q3 berapakah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 500 gram es dari suhu minus 20 sampai dia sampai suhu 30 ya, sampai dididihkan suhu 30 derajat Celcius. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita buat dulu di Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Di sini kita gunakan yang massa es, kalor jenis es. Nah, di sini 500 gram ya, karena satuan di sini ada joule per kilogram ya, maka kita harus ubah 500 gram itu sama dengan 0,5 kilogram dikali CS-nya. CS-nya di sini adalah 2100 ya, maka 2100 dikali 10 karena suhunya dari minus 10 ke 0, jadi dia 10 derajat. Ya, maka hasilnya adalah 10.500 joule. Karena di sini optionnya itu kilojoule, maka kita ubah ke kilojoule dibagi 1000 sama dengan 10,5 kilojoule. Itu untuk Q1-nya ya. Kemudian untuk Q2-nya kita gunakan rumus M dikali L ya. 0,5 dikali 340.000. Jadi hasilnya 170.000. Kita ubah menjadi kilojoule, 170 kilojoule. Begitu juga nanti kalau Q3 di sini kita sudah menggunakan massa dikali C air ya, tidak lagi gunakan CS. Yang pertama tadi pakai CS, tapi kalau udah di sini dia kita gunakan C air ya. 0,5 dikali 4200 dikali 30. Suhunya itu adalah dari 0 ke 30, maka hasilnya 63.000. Kita ubah ke kilojoule jadi 63. Nah, untuk mendapatkan Q totalnya, maka kita tambahkan 10,5 tambah 170 tambah 63. Jadi hasilnya 243,5 kilojoule. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ini ada namanya konsep asas Black ya. Asas Black itu bila ada dua zat yang suhunya tidak sama dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor. Misalnya di sini ada air panas. Nah, kita satukan dengan air dingin. Gimana ya hasil akhirnya? Ya, berapa suhunya? Itu namanya asas Black. Jadi, maka zat yang suhunya tinggi akan melepaskan kalor sehingga suhunya turun dan zat yang bersuhu rendah akan menyerap kalor. Jadi air panas ini yang bersuhu tinggi dia akan melepaskan kalor, sementara air yang dingin dia akan menerima kalor sehingga nanti akhirnya jadinya air hangat ya. Rumusnya yaitu sama Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Rumusnya sama M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2.
Sehingga nanti yang dicari di sini adalah suhu akhirnya. Ketika nanti air panas kita campur dengan air dingin, ya berapakah suhu akhirnya? Nah, kita lihat sekarang pada aplikasi soal ya. Misal seorang ibu memandikan bayinya dengan air hangat. Ia mencampurkan air panas dengan air dingin. Air panas sebanyak 5 kilogram, suhunya 80 derajat Celcius. Berarti di sini adalah M1, di sini adalah suhu yang pertama. Air dingin sebanyak 10 kilogram dengan suhu 20. Jadi dicampur air panas yang 5 kilogram suhunya 80 dengan air dingin yang masanya 10 kilogram dengan suhu 20. Berapakah suhu akhir dari air hangat digunakan Ibu? Kita lihat. Nah, kita gunakan rumus ini tadi ya. Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Ya, kita gunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya tadi ya. Nah, di sini M-nya di sini yang pertama 5. C air ya. Nah, C air yang di sisi kiri dengan di sisi kanan itu sama. Jadi nggak perlu kita tulis ya C airnya karena sama nanti hasilnya ya. Jadi kita masukkan suhunya tadi 80 ya. Suhu air panas 80 dikurang TA. TA itu suhu akhir ya. Sama dengan 10. Masa yang kedua itu 10 dikali C air. C air itu kan sama C air yang sisi kanan dengan kiri ya. Dikali dengan TA dikurang 20 ya. Di sini 20 derajat itu untuk suhu air dingin. Maka kita masukkan angka-angkanya tadi ya, kalian perhatikan betul-betul. Dimasukkan seperti ini, 5 dikali 80 dikurang TA ya sama dengan 10 dikali TA dikurang 20. Ini 5 kali 80 itu 400 ya. 5 kali 80 400, 5 kali TA sama dengan 5 TA ya. Sama dengan 10 dikali TA itu sama dengan 10 TA, 10 dikali 20 sama dengan 200. Jadi yang sama ini 400 dengan 200 kita dekatkan ya, kita pindah dia 400 tambah 200 sama dengan 10 TA tambah 5 TA. Jadi 400 tambah 200 itu 600, 10 ditambah 5 TA itu sama dengan 15 TA. Jadi yang ditanya adalah TA. TA itu suhu akhir, berarti 600 dibagi 15 sama dengan 40 derajat Celcius. Ya. Silakan kalian pahami dengan betul berulang-ulang. Insya Allah kamu akan bisa memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.